Jemaat yang undang bangkit berdiri. Hari ini kita masuki minggu biasa ke-28 dan masih dalam bulan keluarga, minggu yang kedua. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan keluarga kita masing-masing dengan memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 133, Syukur Padamu ya Allah, bait 1 dan 2. Marilah ibadah minggu biasa ke-28 dan minggu kedua di bulan keluarga 2020 ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika manusia tidak mendengarkan Tuhan, maka penderitaan menantinya. Demikianlah kita membaca kisah penderitaan pertama manusia yang berawal dari manusia yang lebih mendengarkan suara ular ketimbang Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati.
tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Mari kita belajar mendengarkan Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 358 ayat 1 dan 3, semua yang lebih lesu. Mari kita senantiasa mengingat akan kebenaran firman Tuhan tentang hidup saling mengasihi, supaya hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Maka hukum kasih kita terima dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 sampai 12, yang demikian sabda Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dengan memperhatikan kasih Allah yang sedemikian besar atas hidup kita, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hidup saling mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 33 ayat 1 dan 3, suaramu ku dengar.
dari Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang diampuni pelanggaran dan dosanya. Kini hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan menurut Amsal 19 ayat 20. Mari berita anugerah ini kita tanggapi dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 125 ayat 1 dan 3. Ku dengar panggilan Tuhan. Mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan yang melandaskan ungkapan syukur kita terambil dari Mazmur 139 ayat 14 yang demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mari ungkapan syukur ini kita nyatakan dengan mengaturkan persembahan. Kita iringi Kidung Jemaat 291 ayat 1, 2, dan 3. Mari bersyukur semua.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersatu hati dalam doa, kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, dan kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, salayangkan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami masih dalam perlindungan dan naungan rahmat-Mu. Meskipun kami masih dalam suasana pandemi COVID-19, tidak menyurutkan kami untuk kami terus berbakti kepada-Mu, baik secara tatap muka maupun melalui online atau daring. Maka Bapa, kami juga meyakini apa yang kami lakukan ini demi kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Maka pada saat ini pun kami mengaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Engkau berkenan menerima, menyucikan persembahan kami ini, sehingga oleh karena kuasa-Mu bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan dan mendukung untuk kegiatan pelayanan, persekutuan dan kesaksian bagi gereja Tuhan di tempat ini. Dan dalam kami mengaturkan persembahan, ada dosa yang terselip, kami mohon pengampunan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami tidak mendengarkan firman-Mu sebagai landasan dan pegangan dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kami tidak mengalami keputusasaan dan kehilangan harapan, tapi kami sungguh memiliki keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka Bapa, berfirman-Lah, kami siap mendengarkan dan melakukan di dalam perjalanan kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun pewartaan firman Tuhan kita terima bersama pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Dan bacaan leksional yang lainnya dapat Bapak Ibu cermati dan membaca di sana, yaitu di warta gereja yang disediakan. Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia,
tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hei saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu pada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, bila mana Bapak Ibu saudara-saudaraku dalam kondisi tetap sehat, semangat dan kuat meskipun masih dalam pandemi COVID-19. Puji syukur kita saat ini memasuki minggu kedua di bulan keluarga tahun 2020. Dan sebagai tema khotbah di minggu kedua bulan keluarga tahun 2020 adalah mendengarkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang mengatakan, mengapa manusia diberi satu mulut tetapi dua telinga? Manusia diberi satu mulut dan dua telinga agar mereka lebih banyak mendengar daripada berbicara. Namun dalam praktek atau dalam kenyataan, mendengarkan ternyata bukan hal yang mudah bagi manusia. Alhasil, berbagai konflik, pertikaian terjadi karena ketidakmampuan mendengarkan ini. Termasuk dalam kehidupan persekutuan gereja dan rumah tangga. Alkitab berulang kali menunjukkan ketika Allah memberikan perintah, menyampaikan firman-Nya, umat Allah tidak mendengarkan suara Allah, maka kehidupan mereka jauh dari damai sejahtera. Gambaran gembala domba dipakai dalam Alkitab untuk menunjukkan pada relasi Allah dan umat Israel. Allah sebagai gembala melakukan tugas penggembalaannya dengan baik. Sebagai domba, umat Allah diminta
kita untuk mendengarkan suara Sang Gembala. Pada bagian inilah umat seringkali gagal menjadi pendengar-pendengar yang baik. Maka dalam merayakan bulan keluarga ini, kita diajak mengingat ulang panggilan kita untuk mendengarkan Tuhan dan sesama kita. Mendengarkan Tuhan bukan sekedar mendengar firman-Nya, tetapi juga melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, siapa yang pernah merasa tidak didengarkan di tengah keluarga? Bagaimana rasanya? Saya yakin ketika kita berbicara, menyampaikan maksud dan kehendak kita, tetapi tidak didengar, kita menjadi kecewa. Anthony de Mello pernah menuturkan sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang hendak makan di rumah makan. Pelayan datang membawa catatan dan bertanya apa pesanan mereka. Mulai dari papa, ibu, dan terakhir anak yang terkecil. Sang pelayan bertanya, "Tuan kecil," katanya, "Anda mau pesan apa?" Anak itu menjawab dengan cepat, "Aku mau roti sosis." Ibunya menyaut, "Jangan, beri dia nasi goreng tidak pedas." Pelayan itu seperti tidak mengindahkan suara sang ibu. Ia melanjutkan bertanya pada tuan kecil, "Maaf tuan kecil, roti sosisnya mau pakai saus tomat atau saus cabai?" "Mau saus tomat saja," jawab anak itu. Ketika pelayan itu pergi, suasana menjadi hening. Lalu anak itu mengatakan, "Baru kali ini aku merasa diriku ada, karena ada orang yang mau mendengarkan aku." Itu sedikit cuplikan cerita yang disampaikan oleh Anthony de Mello tentang bagaimana ketika seorang punya pendapat didengarkan, rasanya bahagia. Hari ini kita diajak untuk mendengarkan suara Tuhan. Gambaran gembala dalam Mazmur 23 menarik untuk kita perhatikan. Ungkapan gembala adalah ungkapan yang biasa dalam Alkitab untuk menyebut karya penyertaan Tuhan dan hidup umat Allah. Kita dapat membaca banyak bagian dari Alkitab yang menyebutkan Tuhan sebagai gembala, mulai dari Kejadian 48 ayat 15, Kejadian 49 ayat 24, sampai dengan Yohanes 10. Jika disebut Tuhan adalah gembala, siapakah kita? Domba. Ya, itulah kita. Dan domba adalah binatang dianggap lemah, bodoh, jinak, serta mudah hilang dan tersesat. Nah, jika Tuhan yang menjadi gembala, maka Alkitab mengatakan hal luar biasa terjadi, seperti tak kekurangan aku tinggal di padang yang berumput hijau,
membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku, menuntun, menjaga dalam lembah kekelaman, pada akhirnya diam di rumah Tuhan. Oh, luar biasa. Itu adalah ungkapan pemazmur, menggambarkan diri sebagai domba, Tuhan sebagai gembalanya. Akan tapi untuk mendapat menikmati itu ada syaratnya. Syaratnya adalah percaya dan mendengarkan suara gembala. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mudahkah syarat tersebut? Ternyata tidak mudah. Dalam Injil hari ini kita membaca kerajaan surga diumpamakan seperti pesta perjamuan kawin. Perkawinan adalah salah satu pesta yang sangat penting dalam tradisi Timur. Ada penafsir yang menyatakan pesta pada masa itu bisa berlangsung selama 7 hari 7 malam. Pesta dalam perumpamaan Yesus ini adalah pesta yang besar. Semua telah tersedia. Ironisnya, para tamu undangan tidak bersedia datang. Dalam Alkitab disebutkan mereka tidak mengindahkannya. Apa artinya? Artinya mereka tidak menganggap undangan perkawinan ini penting baginya. Secara jelas hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati sang pengundang. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, betapa sering kita tidak mengindahkan, mengabaikan suara dan undangan Tuhan dalam hidup kita. Bayangkanlah jika kita mengadakan pesta, tapi makanannya habis sementara tamu tidak ada. Betapa kita merasa malu, bukan? Kini yang terjadi pesta telah siap, makanan melimpah, tetapi tamu undangan tidak ada yang datang. Apa perasaan kita? Tentu pertama-tama kecewa, karena ternyata keberadaan kita tidak dianggap oleh orang-orang yang selama ini kita anggap teman, saudara, atau sahabat kita. Harapan kita untuk bergembira, bersukacita ternyata tidak menjadi kenyataan. Karena kita bisa memahami, jika sang Tuhan kemudian marah, akhirnya sang Tuhan melakukan tindakan keras, menghukum mereka yang mengabaikan undangan secara sukacita itu. Namun pesta harus terus berjalan. Undangan pun dialihkan kepada orang lain. Siapa orang lain itu? Orang lain adalah orang-orang yang selama ini jauh dari sang Tuhan. Bukan teman, bukan sahabat, bukan saudara daripada sang Tuhan. Nah, gambar ini menunjukkan pada pemahaman orang-orang Yahudi yang selama ini merasa diri umat pilihan Allah. Itu sebabnya mereka kerap memandang rendah orang dari komunitas lain. Contoh di zaman Yesus adalah orang Samaria yang dipandang sebelah mata oleh orang Yahudi. Namun dalam perumpamaan ini Yesus justru menunjukkan bahwa sekalipun mereka umat pilihan Allah, tetapi mereka tidak mendengarkan Tuhan. Sang Tuhan yang mengundang mereka mengikuti pesta perkawinan. Mereka asik dengan kegiatannya sendiri. Mereka disebut mengurus,
ladang dan usahanya. Justru karena itu, sang Tuhan akan mengundang orang-orang lain. Orang-orang lain itu akan menjadi sahabat baru sang Tuhan. Namun, tidak semua sahabat baru ini pun mau mendengarkan suara sang Tuhan, suara Allah di dalam Yesus Kristus. Gambaran orang yang tidak memakai pakaian pesta ini menunjukkan makna perumpamaan Yesus dalam disimpulkan dalam Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipilih tetapi sedikit. Saya ulangi, sebab banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Kita semua dipanggil, tetapi apakah kita yang terpilih? Tergantung seberapa serius kita mendengarkan suara Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang kita periksa hidup kita di tengah keluarga kita. Ada banyak suara Tuhan yang kita dengar dan mungkin kita hafal bagi keluarga kita. Salah satunya ketika kita menikah dulu. Bukankah kita mendengar suara Tuhan yang manggil kita untuk mengasihi pasangan kita dalam keadaan apapun? Mari kita lihat berapa jauh suara Tuhan itu hidup di tengah keluarga kita sekarang. Apakah kehidupan suami istri lebih didominasi dengan transaksi? Kamu begini, aku begitu, atau cinta kasih yang sesungguhnya? Juga ketika kita memiliki anak-anak dan membaptiskan anak-anak kita, bukankah kita telah mendengar suara Tuhan yang manggil untuk mendidik, membimbing, memberikan teladan iman pada anak kita? Seberapa jauh pendidikan iman kita berikan kepada anak-anak kita? Cukupkah dengan hanya menghantar ke sekolah minggu? Seberapa jauh teladan iman kita tunjukkan kepada kehidupan keseharian di rumah kita? Mendengarkan suara Tuhan bukan seperti mendengarkan suara musik atau lagu dari gadget kita. Mungkin mendengarkan musik dapat membuat kita bergoyang-goyang, kepala kita bergoyang-goyang, atau bahkan badan kita ikut berjoget. Akan tetapi mendengarkan Tuhan lebih dari itu. Mendengarkan suara Tuhan diikuti perubahan hidup yang makin hari makin terasa oleh orang-orang di sekitar kita. Tutur kata, pola tingkah kita, pemikiran-pemikiran kita. Untuk itu mari kita mendengarkan suara Tuhan dan memberlakukan suara Tuhan itu di tengah-tengah keluarga kita. Demikian pula mendengarkan suara Tuhan ketika kita bergereja dan di tengah masyarakat. Maka kita akan bisa merasakan artinya suara Tuhan yang menyejukkan, menguatkan, menghibur, bahkan juga menyentil kita supaya kita kembali erat, dekat dengan Tuhan. Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Kita lanjutkan dengan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama. Saat ini cukup, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu saat ini sungguh menyejukkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami, bahkan mengingatkan akan kehidupan berkeluarga dan kehidupan bergereja, supaya kami senantiasa dengar-dengar akan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu sungguh termeterai dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami berdoa untuk kehidupan bergereja di tempat ini. Tuhan terus menyertai jemaat Tuhan, mengetuk telinga hatinya, supaya senantiasa mendengarkan akan suara Tuhan, supaya hidupnya dipenuhi dengan damai sejahtera. Selanjutnya kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan memberikan berkat kesehatan, panjang umur, dan semangat, hingga akhirnya kehidupannya pun menjadi berkat bagi sesamanya. Untuk saudara kami yang sakit, Tuhan juga berkenan memberikan berkat kesembuhan, pemulihan melalui para medis dan orang-orang yang mengasihinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan bagi gereja tempat ini, melalui komisi, panitia, bahkan majelis gereja, sehingga Tuhan jemaat-Mu boleh terlayani, terbangun imannya, terlebih lagi di dalam semangatnya untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih belajar, yang sudah selesai studi, dan yang mengharapkan pekerjaan, serta mengharapkan pasangan hidup. Tolong Tuhan, Kau mengingat setiap anak ini. Engkau taruh hikmat, semangat, dan juga ketekunan dalam belajar, ketekunan dalam mencari pekerjaan, dan ketekunan dalam menantikan pasangan yang sepadan. Bapa di surga, demikian pula yang berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Tuhan terus tumbuhkan semangat, saling mengasihi, saling peduli, menghargai satu dengan yang lain, tidak menuntut, tidak transaksi, tetapi melakukan segala sesuatu demi kebahagiaan pasangannya dan terciptanya damai sejahtera dalam keluarga. Kau memberkati pekerjaan dan usahanya, sehingga kebutuhan kehidupan keluarga-keluarga ini pun terpenuhi dan hatinya pun meluap dengan ungkapan syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus melalui bangsa kami memberikan hikmat, pengertian, tanggung jawab bagi para pemimpin kami dari pusat sampai daerah dalam melayani, dalam menata kehidupan berbangsa dan negara menuju Indonesia yang sejahtera. Terlebih lagi Tuhan, dalam pandemi COVID-19 ini, berikan pemimpin-pemimpin kami untuk terus bekerja keras demi terbebasnya Indonesia dari COVID-19, hingga Indonesia kembali normal dalam belajar, bekerja, dan beribadah. Demikian pula kami berdoa untuk para medis, orang-orang yang menjadi ujung tombak di dalam penanganan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Berikan mereka perlindungan, semangat, dan juga kesembuhan, sehingga apa yang dikerjakan tidaklah sia-sia, tapi membuahkan hasil, yaitu banyak orang yang tertolong. Bapa di surga, selanjutnya kami akan menjalani kehidupan hari ini. Mohon penyertaan dan campur tangan Tuhan
sehingga apa yang kami lakukan hari ini menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan dan sesama kami. Dan kami boleh berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang undang pamit berdiri. Mari bersama dengan gereja di seluruh muka bumi dan di sepanjang segala abad kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita pujikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 318 bait yang pertama. Berbahagia tiap rumah tangga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa kiranya melingkupi saudara, kesetiaan Yesus Kristus menuntun langkah saudara, dan kuasa Roh Kudus senantiasa memberi semangat bagi saudara agar saudara mampu menghadirkan kasih setia Tuhan dalam hidup saudara sekarang dan selamanya. Amin. Kita pujikan nyanyian penutup Kidung Jemaat 318 bait kedua. Berbahagia rumah yang sepakat.